Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Syahda Nikmatullah dari program studi Administrasi Bisnis. NIM saya 24308111094. Saya dari kelas 4C. Di video kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran saya selama belajar bahasa Jepang di APK GPB. Mulai dari minggu pertama, belajar buku Minano Nihongo 1 dan buku Minano Nihongo 2. Lalu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah sumber daya manusia, yaitu Ibu Dr. Teti Sufianti Jafar, SAGMM. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, di minggu pertama saya itu belajar mengenai cara membaca hiragana dan katakana. Nah, hiragana dan kata ini ada beberapa bagian, ada beberapa macam. Yang pertama itu seion, yaitu huruf dasar seperti a, i, u, e, o, k, kiku dan seterusnya. Lalu ada juga dakwon. Dakwon ini huruf k, ta, sa, dan h diberi tanda kutip di bagian kanan atas sehingga dibacanya itu menjadi k menjadi ga, sa menjadi za, ta menjadi da, ha menjadi ba. Lalu ada juga handakwon, yaitu huruf deretan h diberi lingkaran kecil di kanan atas sehingga yang tadinya huruf h dibaca menjadi pa. Lalu ada juga yoon, yaitu penggabungan huruf dasar yang diakhiri bunyi i. Contohnya itu ki. Jika ditambah dengan huruf ya kecil maka dibacanya menjadi kia. Lalu ada contoh lainnya yaitu ci. Ci itu jika ditambah yu kecil maka dibaca cu, bukan ciu. Lalu ada sukwon, yaitu melipat gandakan konsonan berikutnya. Artinya ditambah sub kecil. Misalkan gakko. Dibacanya itu di situ ada huruf k menjadi 2, jadi dibacanya gakko. Lalu ada chowon, yaitu garis horizontal khusus pada katakana yang memperpanjang bunyi vokal. Contohnya itu pasupoto. Nah, itu pas bagian po-nya itu dibaca panjang. Untuk bab pertama, di sini saya belajar mengenai bungko kata benda wa, kata benda des. Contohnya itu watashi wa gakusei des, yang artinya saya adalah seorang mahasiswa. Nah, yang bungko kedua yaitu kata benda plus wa, kata benda ditambah ja arimaseng. Contohnya itu watashi wa gakusei ja arimaseng, yang artinya adalah saya bukan seorang mahasiswa. Lalu ada juga kalimat k di akhir yang artinya ini tuh pertanyaan. Contohnya seperti ini. Anata wa gakusei desu ka? Apakah kamu seorang mahasiswa? Nah, seperti itu. Lalu ada juga bungko, yaitu partikel mo. Mo di sini artinya itu adalah saya juga. Contohnya itu seperti ini. Watashi mo genki desu, saya juga sehat. Atau watashi mo gakusei desu, saya juga mahasiswa. Lalu ada juga kalimat no, partikel no. Partikel no ini adalah partikel kepemilikan. Contohnya itu seperti ini. Watashi wa GPB no sensei desu, yang artinya adalah saya. Watashi wa itu kan artinya saya. GPB no sensei desu, guru GPB, begitu artinya. Nah, untuk bab yang kedua
kedua, di sini kita belajar kore, sore, are. Kore itu untuk dekat yang pembicara. Misalkan dekat saya, maka itu dikatakan kore. Jika dekat dengan teman saya, itu sore. Jika jauh dari saya maupun dengan teman saya, itu disebut sore. Nah, untuk bumbunya sendiri itu kore, sore, are tadi ditambah wa, lalu ditambahkan dengan kata benda. Contohnya seperti ini. Korewa Hongdes, ini adalah buku. Nah, lalu untuk bumbu yang kedua yaitu kono, sano, ano. Nah, kono, sano ini itu lebih spesifik. Jadi bumbunya itu kono, sano, ano dulu, ditambah kata benda, ditambah wa. Contohnya itu seperti ini. Kono kasawa watashi no desu. Payung ini milik saya. Sama seperti tadi, kono itu tuh dekat dengan pembicara. Sono itu ada di dekat lawan pembicara. Kalau ano itu jauh baik dari pembicara maupun dengan lawan pembicara. Nah, untuk bab 3 ini saya belajar mengenai kata tunjuk tempat dan arah. Di sini itu ada 3, yaitu koko itu tuh di sini dekat dengan pembicara, soko itu di sana dekat dengan lawan pembicara, dan juga ada asoko yaitu di sana juga akan tetapi jauh dari pembicara dan lawan pembicara. Nah, untuk bumbunya sendiri yaitu nani nani wa, nani nani des. Contohnya itu seperti ini. Toire wa asoko des. Toilet ada di sana. Nah, selain daripada itu ada juga bentuk sopannya yaitu kochira, sochira, acira. Ketiga hal berikut bisa digunakan untuk menunjukkan tempat atau juga menunjukkan orang. Dan ini tuh lebih sopan. Contohnya itu seperti ini. Kochira wa diarsan des. Ini adalah tiar. Lalu ada juga kochira dan dochira. Ini tuh lebih tepatnya untuk menanyakan di mana. Contohnya seperti ini. Toire wa doko desu ka? Nah, itu tuh artinya toilet ada di mana. Lalu ada juga Dima-san wa dochira desu ka? Dima itu yang mana? Nah, seperti itu. Bab selanjutnya yaitu bab 4. Nah, di sini bab 4 itu belajar mengenai waktu, jam, dan kata kerja dasar. Contohnya itu seperti ini. Ima shichiji hanghung des. Sekarang jam 7.30. Lalu untuk bukunya sendiri itu ada 3. Yang pertama itu kata kerja mas, yaitu bentuk positif. Contohnya watashi wa benkyou shimasu. Artinya itu adalah saya belajar. Nah, untuk yang maseng itu yang negatif. Jadi watashi wa benkyou shimasen, yang artinya saya tidak belajar. Yang kedua yaitu waktu plus ni plus kata kerja. Contohnya itu seperti ini. Shichiji hang ni okimasu. Di jam 6 saya tidur. Lalu ada juga contoh lainnya, misalkan seperti ini. Shichiji ni oyogimasu. Di jam 7 saya berenang. Lalu ada juga bumpo kata benda kara ditambah kata benda made, yang artinya itu adalah dari sampai. Contohnya itu seperti ini.
Shichijikara Yojimade Hatarakimasu. Dari jam 7 sampai jam 4 saya bekerja. Di bab 5 ini belajar mengenai perpindahan, yaitu ada 3 kata kerja saja. Ikimas itu pergi, kimas datang, dan kairimas pulang. Jadi ketiga kata kerja tersebut wajib menggunakan kata e atau partikel e. Nah, untuk tempat seperti yang disampaikan sebelumnya menggunakan partikel e. Contohnya itu seperti Kyoto e ikimasu, yang artinya itu adalah pergi ke Kyoto. Untuk buku yang kedua yaitu partikel d menggunakan. Contohnya itu seperti ini, densha de ikimasu, yang artinya pergi menggunakan kereta. Lalu yang terakhir yaitu partikel to, yaitu melakukan sesuatu bersama. Misalkan seperti ini, kazoku to nihon e ikimasu, pergi ke Jepang bersama keluarga. To di sini artinya itu bersama. Nah, selanjutnya yaitu adalah bab 6 yang mempelajari kata kerja transitif dan ajakan. Di sini ada partikel wo, yaitu melakukan sesuatu terhadap. Untuk buku yang pertama yaitu nani wa, kata benda wo, lalu ditambahkan dengan kata kerja bentuk mas. Contohnya, watashi wa sakana o tabemasu, saya makan ikan. Lalu ada juga kato-san wa shinbun o yomimasu, kato-san membaca koran. Jikalau ingin bertanya seperti ini, mai asa nani o tabemasu ka? Lalu ada buku yang kedua yaitu kata benda ditambah o ditambah shimasu, yang artinya itu melakukan. Contohnya, sakkao shimasu ka? Lalu ada juga tenis wo shimasu, yaitu melakukan tenis. Buku yang ketiga yaitu nani wa ditambah tempat tambah partikel d. Nah, untuk partikel d di sini yaitu artinya di, bukan menggunakan seperti di bab 5. Kenapa? Dikarenakan partikel d di sini yaitu menunjukkan tempat di mana suatu aktivitas atau kegiatan itu terjadi. Contohnya seperti ini, watashi wa eki de shinbun o kaimasu, saya membeli koran di eki. Nah, kaimasu di sini merupakan suatu kegiatan yaitu membeli. Maka dari situ partikelnya itu menggunakan d, bukan ni. Lalu ada yang buku yang keempat yaitu masenka, yang artinya itu bagaimana kalau kita. Contohnya itu seperti ini, ishoni eiga wo mimasenka, bagaimana kalau kita melihat TV bersama. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan barusan, contohnya itu seperti ini, mimaso, yang artinya ayo kita lihat bareng. Untuk buku yang kelima yaitu kata kerja ditambah shimaso. Nah, ini itu lebih ke ajakan. Kan kalau barusan itu bagaimana kalau kita, nah sedangkan yang ini mah lebih ke ajakan. Misalkan seperti ini, contoh yasumimasu
masou. Nah, kata kerja mas itu ditambah menjadi atau dirubah menjadi masou yang artinya itu menjadi ajakan. Contohnya itu seperti ini. Choto yasumi masou yang artinya ayo istirahat sebentar. Jawabannya simple. Hai, so shimasou. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu bab 7 yang menjelaskan tentang alat, bahasa, dan memberi atau menerima. Nah, untuk alatnya sendiri di sini menggunakan partikel D. Partikel D ini di sini artinya itu melakukan sesuatu dengan alat. Misalkan seperti ini. Hashide gohan o tabemasu. Artinya makan nasi menggunakan sumpit. Nah, seperti itu. Lalu buku yang kedua yaitu kata atau kalimat ditambah wa, bahasa dari setiap negara, jingde nandesu ka. Contohnya seperti ini. Terima kasih wa nihon jingde nandesu ka. Terima kasih dalam bahasa Jepang adalah arigato. Seperti itu. Lalu yang buku ketiga, orang ditambah partikel ni kata benda ho, lalu menggunakan kata kerja yang ketiga ini. Misalkan agemas, memberi, kasimas, meminjamkan. Lalu ada juga osiemas, yaitu memberitahu. Nih di sini artinya itu adalah kepada. Contohnya itu seperti ini. Sensei ni hongo agemas. Nah, artinya memberi buku kepada sensei. Lalu ada juga buku yang selanjutnya yaitu nikara, ditambah kata benda, ditambah partikel wo, lalu ditambahkan ketiga kata kerja berikut yaitu moraimas, karimas, naraimas. Yaitu moraimas itu menerima, karimas itu meminjam, naraimas itu belajar. Nah, contohnya seperti ini. Ya, seperti ini. Yamada-san wa hongo moraimasu. Artinya telah meminjam buku dari Yamada-san. Lalu buku yang terakhir di bab 7 ini adalah mo ditambah kata kerja ditambah masta yang artinya itu sudah melakukan. Mo ini disimpan di awal kalimat. Contohnya seperti ini. Mo benkyou shimashita. Nah, yang artinya sudah belajar. Lalu bab yang selanjutnya yaitu bab 8. Nah, di bab 8 ini belajar mengenai kata sifat. Kata sifat di bahasa Jepang itu ada dua. Yang pertama itu adalah kata sifat na dan ada kata sifat i. Nah, untuk penjelasannya sendiri yaitu misalkan begini. Untuk kata sifat na, contohnya itu seperti kireina. Akan tetapi jika di depannya tidak ada kata kerja lagi atau kata benda lagi, maka nanya itu dihapus. Contohnya seperti ini. Yang tadinya kireina menjadi kireides. Nah, artinya kan cantik. Kalau tidak cantik, maka ditambahkan kireija arimasen. Untuk kata sifat i, misalkan takai des, yang artinya itu mahal. Jika diubah menjadi bentuk negatif, maka takakunai des, yang artinya tidak mahal. Lalu untuk buku selanjutnya yaitu nani nani wa, kata sifat
kata benda des. Contohnya seperti ini. Sukabumi wa yumeina machi des. Sukabumi adalah kota yang ramai. Nah, seperti itu. Lalu ada buku yang lain juga. Di sini ada kata benda ditambah wa, kata sifat des ditambah ga. Nah, di sini itu yang artinya kenapa ada ga di sini? Kalimat selanjutnya atau penjelasan selanjutnya harus negatif dengan kalimat yang sebelumnya. Contohnya seperti ini. Ano hito wa kirei desu ga chisai hito desu. Orang itu cantik, akan tetapi orang yang kecil. Nah, ga di sini itu artinya sama dengan tapi, akan tetapi harus diikuti dengan negatif. Apabila kalimat sebelumnya itu setuju dengan suatu hal, maka kalimat selanjutnya itu tidak setuju dengan suatu hal. Selanjutnya yaitu di bab 9. Nah, untuk di bab 9 ini itu menjelaskan tentang keberadaan, kemampuan, suka atau benci, dan alasan. Contohnya yaitu yang keberadaan. Misalkan seperti ini. Keberadaan itu ada dua. Yang pertama itu ada arimas itu untuk benda mati. Contohnya itu seperti janji, terus kursi dan lain hal yang emang tidak memiliki nyawa. Lalu ada juga imas. Nah, untuk imas ini adalah keberadaan yang artinya itu ada untuk makhluk hidup seperti halnya hewan, manusia, dan lain-lain. Untuk bukanya sendiri yaitu adalah nani nani wa nani nani ga arimas. Contohnya itu seperti ini. Watashi wa yakusoku ga arimas. Nah, yang artinya saya mempunyai urusan. Lalu untuk buku yang selanjutnya yaitu watashi wa nani nani wa nani nani ga suki desu, yaitu kesukaan. Contohnya watashi wa ramen ga suki desu. Saya menyukai ramen. Buku selanjutnya yaitu nani nani wa nani nani ga jouzu desu, yaitu keahlian atau kebisaan. Misalkan kalau tidak bisa, watashi wa sakka ga jouzu ja arimasen. Kenapa pakai ja arimasen? Karena jouzu di sini itu adalah kata sifat na. Sedangkan na itu jika ingin diubah menjadi negatif maka jouzu jadi ja arimasen, yang artinya saya tidak pandai atau tidak bisa bermain sepak bola. Lalu mempower terakhir yaitu watas nani nani wa nani nani ga wakarimas. Nah, wakarimas di sini itu adalah artinya sudah mengerti, yang artinya contohnya seperti ini. Watashi wa kino bunko ga wakarimas. Saya mengerti bungko yang kemarin. Nah, seperti itu. Lalu ada juga doste desu ka. Ini tuh lebih kepada pertanyaan. Lalu selanjutnya yaitu bab 10. Di sini ada buku yang pertama yaitu nani nani ni nani nani ga arimas. Contohnya seperti ini.
Sakura Kurasuno Nakani Akai Isuga Goju Arimas. Nah, ini di sini itu adalah di ya. Dan untuk ga ini seperti buku yang sebelumnya harus dibarengi dengan arimas ya, seperti yang barusan. Di dalam kelas Sakura ada 5 kursi berwarna merah. Lalu yang kelompok kedua yaitu nani nani ga mas, atau untuk jika ingin bertanya darega mas. Ini tuh untuk menekankan siapa orang atau makhluk hidup yang ada di sana. Lalu ada nani wa, nani ni mas. Contohnya itu seperti ini. Dima sama Hyoshitsu ni mas. Dima ada di kelas. Bab selanjutnya yaitu bab 11. Nah, untuk bukunya yang pertama di bab 11 ini adalah kata benda ditambah partikel ga, lalu ditambah jumlah dan arimas. Contohnya itu seperti ini. Di dalam tas ada 10 HP. Kabang no nakani sumaho ga judai arimas. Jadi setelah partikel ga baru nominalnya atau jumlahnya. Misalkan contohnya lagi, Sue no ue ni ringo ga itsutsu arimas. Di atas meja ada 10 jeruk. Nah, seperti itu. Lalu buku yang kedua yaitu kata benda wo jumlah kaimas. Nah, ini tuh lebih ke jumlah yang dibeli. Misalkan seperti ini. Ringo futatsu kaimas. Nah, membeli 2 buah jeruk. Lalu buku yang ketiga nani wo jumlah imas. Nah, untuk ini menjelaskan seperti tadi. Misalkan kono kurasuni atau kono hitoga nanti dimaska. Di dalam kelas ini ada berapa orang wanita yang hadir, seperti itu. Lalu buku selanjutnya yaitu nani ni jumlah aktivitas. Ini sih lebih ke kegiatan kita ya. Contohnya seperti ini. Isukan ni ikai eigo wo mimas. Isukan di sini itu kan 1 minggu. Karena sudah spesifik waktunya, maka ditambah dengan partikel ni. Lalu jumlahnya itu ikai. Ikai itu tuh artinya itu sekali, dan aktivitasnya itu adalah eigo wo mimas. Jadi dalam 1 minggu melihat TV sekali, melihat film sekali. Lalu buku selanjutnya itu nani de jumlah. Contohnya seperti ini. BPBD isukan ni gokai nihongo wo benkyou shimasu. Di GPB isukan ni itu 1 minggu, dalam 1 minggu gokai nihongo wo benkyou shimasu, belajar bahasa Jepang selama 5 kali. Lalu selanjutnya itu nani kara, nani made, nani te kakarimas. Nah, untuk yang ini contohnya itu seperti uchi kara gakko made jikan gurai kakarimas, yang artinya dari rumah sampai ke sekolah membutuhkan kira-kira
waktu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu bab 12. Nah, untuk bab 12, buku yang pertama itu adalah kata benda plus desta. Untuk yang positifnya, contohnya itu kino ame desta, kemarin telah hujan. Jika negatifnya, ya, kino ame ja arimaseng desta, yang artinya itu kemarin tidak hujan. Lalu untuk buku yang kedua, untuk kata sifatna itu jadi kirei desta, yang artinya itu sudah cantik. Jika untuk kata sifat i, maka samukata, yang artinya adalah sudah dingin. Untuk negatifnya, kata sifatnya itu kemarin, contohnya seperti ini, kemarin di sini tidak hujan. Kino kokoni shizukaja arimaseng desta, yang artinya kemarin di sini sudah tidak sunyi atau sepi. Untuk kata sifat i, contohnya seperti ini, kemarin tidak dingin. Kino samukuna kata, yang tadinya samukunai jadi samukuna kata, karena sudah tidak dingin artinya. Lalu untuk buku selanjutnya yaitu nani nani wa nani nani yori, kata sifat des. Ini tuh untuk membandingkan, misalkan seperti ini, Tokyo wa Osaka yori oki desu. Tokyo itu lebih besar daripada Osaka. Misalkan contohnya seperti ini, Sukue wa Isuyori Atsui desu. Contohnya itu meja lebih panas daripada kursi. Itu cuma buat perbandingan aja. Lalu untuk buku yang ketiga itu nani nani to dochiraga, ditambah kata sifat. Ini tuh sama, lebih ke milih yang mana. Contohnya gini, Sakato yakyuto dochiraga omoshiroi desu ka. Nah, artinya sepak bola atau baseball yang mana yang lebih menyenangkan, seperti itu. Lalu ada juga buku yang selanjutnya yaitu kabe no hoga, ditambah kata sifat. Ini tuh untuk jawaban yang barusan, yang buku barusan, yang dochira itu. Misalkan sepak bola lebih seru, maka jawabannya seperti ini, Sakano hoga omoshiroi desu. Jika dua-duanya memang menyenangkan, maka jawabannya dochiramo omoshiroi desu. Lalu buku yang terakhir nani nani de, tambah kalimat tanya ga ichibang, ditambah kata sifat deska, itu umpul pertanyaan. Misalkan begini, Sakaga ichibang supotsu de nani ga ichibang omoshiroi desu ka. Dalam olahraga, apa yang paling menyenangkan atau apa yang paling menarik, begitu. Selanjutnya yaitu bab 13. Nah, di bab 13 ini buku yang pertama yaitu nani nani wa, ditambah kata benda ga hoga i desu.
ini tuh menjelaskan keinginan, misalkan seperti ini. Watashi wa kurumaga hoi desu, yang artinya saya ingin mobil, seperti itu. Nah, grup yang kedua yaitu nani nani wa ditambah kata benda, bisa menggunakan partikel apapun tergantung kata kerja selanjutnya. Misalkan seperti ini, watashi wa sensei ni aitai desu, saya ingin bertemu dengan sensei. Karena menjadi aitai, kata kerja bentuk mas di sini, masnya itu dicoret lalu diganti menjadi tai, sehingga artinya itu menjadi ingin. Yang tadinya aimas itu artinya bertemu, diganti menjadi aitai, artinya ingin bertemu. Nah, jikalau kata inginnya itu positif, misalkan di sini ada kata ikitai, ingin pergi. Jika diubah menjadi negatif, yaitu adalah ikitakunai. I-nya itu diganti menjadi kunai, seperti di kata sifat i. Lalu pembuka selanjutnya yaitu adalah kata kerja ditambah partikel ni ikimas. Nah, yang artinya itu pergi untuk, ini tuh. Contohnya, watashi wa Kyoto e asobi ni ikimasu, saya pergi ke Kyoto untuk bermain, seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah bab 14. Di bab 14 ini sudah mulai perubahan kata kerja. Untuk kata kerja kelompok pertama diubah menjadi seperti ini. Misalkan ichirite, biniminde, kiite, giide, shishite. Nah, itu tuh harus hafal. Lalu untuk kata kerja kelompok keduanya yang tabemas, itu tuh masnya diganti menjadi te, jadi tabete. Untuk kelompok ketiga, di sini ada kata kerja spesial yaitu kimas, menjadi kite. Sedangkan untuk sim masnya itu menjadi shite. Misalkan benkyo shimas, seperti benkyo shite, seperti itu. Nah, untuk bukunya sendiri di bab ini itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah kata kerja diubah ke bentuk te lalu ditambahkan kudasai, yang artinya itu adalah tolong. Contohnya seperti ini, membaca itu kan yomimas. Jika tolong membaca, maka seperti di bawah jadi gini, yonde kudasai. Menulis itu kan kakimas. Jika tolong menulis, maka kaite kudasai. Untuk kelompok yang kedua yaitu masoka. Nah, masoka ini itu menawarkan pertolongan. Misalkan contohnya itu sukaimas. Sukaimas itu kan membawa. Jika ingin menawarkan untuk membawa barang tersebut. Nah, untuk contohnya sendiri itu tabe masoka. Ini tuh seperti ajakan sebetulnya, atau menawarkan sesuatu, seperti itu. Untuk yang bab terakhir yaitu yang ketiga di bab 14 ini adalah teimas, yaitu artinya sedang. Nah, contohnya seperti ini, tabe teimas, sedang makan. Lalu abi teimas, sedang mandi. Ason deimas, sedang bermain, seperti itu. Bab selanjutnya yaitu bab 15. Nah,
Di bab 15 ini hanya ada 2 bumpo yang diajarkan. Yang pertama itu kata kerja temoi desu ka, yang artinya bolehkah, seperti itu. Misalkan seperti ini contohnya, enpitsu de kait temoi desu ka, bolehkah menulis menggunakan pensil, seperti itu. Lalu untuk contoh lainnya seperti ini, kono hochikitsu wo sukatte mo ii desu ka, bolehkah menggunakan stapler ini, seperti itu. Untuk bumpo yang kedua yaitu tewa ikemasen, artinya itu tidak boleh. Artinya itu kata kerja dirubah ke bentuk te ditambahkan tewa ikemasen. Contohnya seperti ini, koko de shashin wo totte wa ikemasen, yang artinya di sini tidak boleh mengambil foto, seperti itu. Bab selanjutnya yaitu bab 16. Di bab 16 ini ada 4 bumpo yang diajarkan. Yang pertama yaitu penggabungan kata kerja atau kegiatan. Nah, di kegiatan ini itu berurutan, misalkan jadi mandi dulu, terus itu makan, jadi berurutan seperti itu. Untuk bukunya sendiri yaitu nani nani te, nani nani te, nani nani mas. Misalkan seperti ini, besok pergi ke Kobe, melihat film, kemudian belanja. Dalam bahasa Jepangnya, ashita kobehe itte eiga wo mite benkyou shimasu, seperti itu. Untuk bumpo yang kedua, nani nani te kara, bebas. Nah, te kara di sini artinya itu setelah. Misalkan contohnya seperti ini, setelah pulang ke rumah makan malam. Ucie kaite banggohang wo tabemasu, seperti itu. Bumpo yang ketiga yaitu kata benda wa ditambah kata benda ga kata sifat. Contohnya seperti ini, di toko ini enak makanannya. Kono mise wa tabebono ga oishii desu. Lalu untuk bumpo yang terakhir, kata sifat ditambah te ditambah kata sifat lagi. Kata sifatna, untuk kata sifatna diganti dengan de. Misalkan seperti ini, Rafa-san wa hansamu de kami ga mijikai desu. Itu seperti menambahkan atau dan untuk kata sifat. Contohnya seperti ini juga, toko ini murah dan enak. Kono mise wa yasukute oishii desu. Nah, untuk kata sifat i, yasunya itu diubah menjadi yasukute. Untuk kata sifat na diubah menjadi te-nya itu menjadi de. Selanjutnya yaitu bab 17. Nah, bab 17 ini tuh perubahan bentuk a. Untuk kata kerja pertama, sebelum kata mas itu diubah menjadi a. Misalkan ikimas jadi ika. Contohnya seperti ini, rubah huruf sebelumnya menjadi a ditambahkan dengan nai. Contohnya ikimas menjadi ikanai, hairimas menjadi hairanai. Untuk kata kerja kedua, masnya itu diubah menjadi nai, misalkan tabemas jadi tabenai. Untuk kata kerja kelompok ketiga, yang kimas itu menjadi konai, sedangkan untuk simasnya itu menjadi sinai. Misalkan kopi shimas menjadi kopi sinai. Nah, untuk bukunya sendiri ada 3 yang diajarkan. Yang pertama itu naide kudasai, yang artinya tolong jangan. Contohnya, tolong jangan masuk ke sini. Koko ni hairanaide kudasai.
Yang buku kedua, nani nakereba narimaseng, yang artinya itu harus. Misalkan harus makan, tabe nakereba narimaseng. Ada contoh lainnya lagi, karena kepala saya sakit harus pergi ke rumah sakit. Watashi no atama ga itai desu kara byouin e ikanakereba narimaseng. Untuk buku yang terakhir adalah nakotemo ii desu, yang artinya tidak juga, tidak apa-apa. Contohnya seperti ini, karena dingin tidak membuka jaket juga tidak apa-apa. Samui desu kara uwagi wo meganakute mo ii desu. Untuk yang bab 18 selanjutnya yaitu dirubah menjadi bentuk kamus, yaitu bentuk ru atau bu. Untuk kata kerja kelompok pertama, di kata kerja sebelum masnya itu diubah menjadi vokal u. Misalkan ikimas jadi iku, hairimas jadi hairu. Nah, untuk kata kerja keduanya, masnya itu dicoret juga menjadi ru. Misalkan tabemas menjadi taberu. Kata kerja ketiga untuk yang kimasnya yang spesial itu menjadi kuru, sedangkan simasnya itu menjadi suru. Bukan suru tapi suru biasa. Nah, untuk bukunya sendiri di sini itu ada dua, nani ga dekimas. Misalkan bisa membaca kanji wo yomu koto ga dekimas. Partikelnya di sini itu ga sebelum dekimasnya. Yomu ini asalnya itu dari kata yomimas, mi-nya diganti menjadi mu. Lalu ada juga buku selanjutnya yaitu kata kerja maini kata kerja. Jika kata benda ditambahkan no. Nah, untuk contohnya misalkan sebelum tidur baca buku. Neru maini hongo yomimas. Neru di sini itu asalnya itu dari kata nemas. Dikarenakan kata kerja bentuk kedua diubah menjadi neru. Baik, untuk selanjutnya itu bab 19. Nah, di bab 19 ini juga ada perubahan, yaitu perubahan bentuk ta. Nah, misalkan untuk kelompok pertama yang tadinya kaimas menjadi kaimas itu jadi kata. Untuk machimas misalkan menjadi mata. Nah, untuk kelompok kedua misalkan abimas menjadi abita. Untuk kelompok ketiga misalkan kimas menjadi kita, simas menjadi sita. Untuk bukunya di sini adalah kata kerja bentuk ta ditambah kotoga arimas, yaitu suatu menjelaskan pernah, atau jika tidak pernah maka arimaseng, yaitu menyatakan suatu hal yang pernah dinyatakan yang pernah dilakukan di masa lalu. Contohnya watashi wa nihon e itta kotoga arimas, saya pernah pergi ke Jepang. Lalu ada juga Francis Sude kaimonoshita kotoga arimas. Artinya pernah ke Prancis untuk berbelanja, seperti itu. Lalu juga bentuk buku kedua yaitu bentuk tara. Tara ini sama seperti bungko nani teh itu yang penggabungan kata kerja, akan tetapi tara ini tuh untuk menjelaskan atau mempendekkan kegiatan kita selama sehari, karena kita gak mungkin menjelaskan kegiatan seharian kita secara penuh gitu kan. Nah, contohnya seperti ini. Nichiyobi wa Soujishitari.
Nihongo wo binko shitari sama mo kata wakana kereba narimaseng. Di hari Minggu saya bebersih, belajar bahasa Jepang, harus membeli 5 salmon. Jadi itu tidak selalu bentuk akhirnya itu mas, bisa narimaseng, bisa bolehkah, tergantung dengan apa yang dibicarakan. Lalu ada juga bumbu yang terakhir di bab ini, itu narimas. Narimas ini itu menjadi, artinya misalkan untuk kata sifat i itu menjadi ku narimas, misalkan yasui, yasuku narimas, menjadi murah. Jika untuk kata kerjana misalkan ni narimas, begitu juga dengan kata benda ditambahkan ni narimas. Misalkan kekomshiki no narimas, menjadi acara pernikahan. Himani narimas, menjadi sendal, seperti itu. Selanjutnya yaitu bab 20. Nah, untuk bab 20 ini adalah belajar mengenai cara merubah kalimat bentuk sopan menjadi kalimat bentuk informal. Misalkan untuk kata kerja, hatarakimas menjadi hataraku, arimas jadi aru. Untuk kata sifat i misalkan takai des, takai. Misalkan tidak mahal, takakunai des, takakunai. Takakata des, takakata. Takakunakata, takakunakata. Nah, untuk kata sifatna yang tadinya kireina menjadi kireides, kireja arimasing jadi kirejanai, kireidesta, kireidata, kireja arimasing desta, kireja nakata. Seperti itu. Di bab 21. Di bab 21 ini belajar 3 bumpo. Yang pertama yaitu adalah bumpo to omoimas. Nah, kata sebelum to omoimas ini diubah menjadi kalimat futsuke atau bentuk kamus. Misalkan seperti ini. To omoimas itu artinya saya pikir atau saya berpikir, seperti itu. Misalkan seperti ini. Tiar-san wa neta to omoimas. Artinya tiar, saya pikir tiar-san itu tidur. Lalu yang kedua itu to imas, yang itu berkata. Sama seperti tadi, diubah kalimat sebelumnya diubah menjadi bentuk kamus. Contohnya seperti ini. Dimasan wa yasumi nasai to imas. Artinya Dimasan berkata selamat beristirahat. Lalu ada buku ketiga yaitu desho, artinya itu kan atau bukan. Artinya itu seperti ini. Contohnya, ashita gakko e iku desho, besok pergi ke sekolah kan? Seperti itu. Bab selanjutnya yaitu adalah bab 22. Bab 22 ini adalah anak kalimat yang biasanya kata kerja itu di akhir kalimat, ini diubah menjadi di awal kalimat. Contohnya seperti ini. Tabet taringo. Nah, si kata kerja ini tuh harus diubah menjadi futsuke dulu, baru bisa diartikan sebagai anak kalimat dan di awal kalimat. Ada contohnya lagi. Ikuhito, orang pergi ke Jepang. Lalu saya membuat kue. Suketa keki des, seperti itu. Lalu untuk buku yang kedua yaitu
yaitu kata kerja bentuk kamus ditambah jikan atau yakusaku atau youji ga arimasu, yaitu artinya menentukan waktu janji atau urusan untuk melakukan suatu hal. Misalkan watashi wa asa gohan o taberu jikan ga arimasu, saya ada waktu untuk makan pagi. Seperti itu. Baik, selanjutnya itu bab 23. Nah, di bab 23 ini buku yang pertama yaitu kata kerja bentuk kamus ditambah toki, yang artinya itu adalah ketika. Misalkan seperti ini, ketika datang ke perusahaan, artinya seperti ini, kaishae itta toki. Nah, seperti itu. Lalu misalkan seperti ini, nemui toki, ketika ngantuk. Kodomo no toki, nah untuk kata benda itu ditambahkan no. Kodomo no toki, ketika anak-anak. Seperti itu. Lalu untuk buku yang kedua yaitu kata kerja bentuk kamus ditambah to kalimat, yang artinya jika A dilakukan pasti B terjadi. Misalkan kono botan o osuto otsuriga demas. Jika tombol ini ditekan, keluar uang kecil atau uang receh. Seperti itu. Baik, bab selanjutnya yaitu adalah bab 24. Nah, bab 24 ini ada buku yang pertama yaitu koremas, yang artinya memberikan benda sesuatu kepada si pembicara atau keluarga pembicara. Misalkan seperti ini, hahawa watashi ni keiki wo koremashita, ibu telah memberikan kue kepada saya. Jadi harus untuk keluarga, kepada keluarga atau ke diri sendiri. Lalu ada juga buku yang kedua yaitu kata kerja bentuk T ditambah agemas, artinya itu menani-nanikan. Moraimas artinya dinani-nanikan. Untuk koremas menani-nanikan. Misalkan untuk kata kerja bentuk T agemas, kat T agemas. Membelikan artinya, yang tadinya kan kaimas itu membeli, dikarenakan ditambahkan menjadi kate agemas, artinya itu membelikan. Lalu ada juga kate moraimas. Nah, kate moraimas itu artinya kan dikan. Contohnya itu seperti ini, kutsuo kate moraimashita, dibelikan sepatu. Nah, untuk koremas sama seperti tadi, wajib kepada diri sendiri atau kepada anggota keluarga. Contohnya seperti ini, sensei wa ryoku no shasin o misete koremasu. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu bab terakhir di Minano Nihongo 1, yaitu adalah bab 25. Untuk bukunya itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah bentuk tara, yaitu kalau dan berandai. Misalkan seperti ini. Ini tuh termasuk bentuk kalimat pengandaian. Nihon ittara shinkansen ni noritai desu. Kalau ada di Jepang ingin naik Shinkansen, seperti itu. Lalu untuk buku yang kedua, kata kerja tara. Ini tuh artinya kalau sudah ini maka ini. Jadi tidak berandai seperti tara yang tadi.
Misalkan sini, gohan o tabetara, sugu wo sarao araimasu. Kalau sudah makan, segera cuci piring. Nah, seperti itu. Lalu mempunyai yang terakhir yaitu kata kerja bentuk te, ditambahkan mo. Jadi artinya itu meskipun, walaupun. Untuk kata kerja kata sifat i diubah menjadi i-nya itu diubah menjadi kote, kata sifat na itu de, dan kata benda juga de. Misalkan gini, amega futemo fukuo sentakushimasu. Meskipun hujan, tetap mencuci baju. Seperti itu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan Bungo Mina no Nihongo 2, dimulai dari bab 26. Nah, untuk bab 26 sendiri di sini ada 4 bungko, yaitu pertama itu penegasan des, misalkan seperti ini, watashi no atama ga itain des. Itu menekankan kalau misalkan kepala saya itu betul-betul sakit. Berbeda jika seperti ini saja, watashi no atama ga itai des. Nah, seperti itu. Lalu kode yang kedua, itadakimasen ka, bisakah, akan tetapi secara sopan. Bentuk kata kerjanya harus diubah menjadi bentuk kata te dulu. Misalkan hai te itadakimasen ka, bisakah masuk. Seperti itu. Bentuk yang ketiga, tara i des. Itu artinya sebaiknya. Kata kerjanya diubah menjadi bentuk ta. Misalkan benkyo shitara ii desu. Lebih sebaiknya belajar. Seperti gitu. Lalu ada juga node. Node ini tuh di sini artinya karena, dan harus futsu. Misalkan untuk kata kerja na itu dibawa si na-nya. Misalkan gini, himana node, karena senggang. Seperti itu. Yaitu bab 27. Nah, untuk di bab 27 ini belajar mengenai kanoke, yaitu potensial atau kebisaan. Untuk kata kerja pertama, deretan i dipindah ke e. Misalkan seperti ini, kakimas, kan menulis, menjadi kakemas, menjadi bisa menulis. Lalu utaimas, bisa bernyanyi, jadi diubah menjadi otaemas, bisa bernyanyi. Nah, untuk kata kerja kedua, kelompok kedua, masnya itu dicoret, diganti raremas. Misalkan tabemas, taberaremas, jadi bisa makan. Untuk kata kerja ketiga, kimasnya yaitu diubah menjadi koraremas, sedangkan shimasnya itu diubah menjadi dekimas. Contohnya, benkyo shimas, benkyo dekimas. Dan partikelnya itu harus ga. Misalkan seperti ini, kanji ga miraremas, bisa membaca, bisa melihat kanji. Seperti itu. Lalu ada juga nikui. Nikui itu ya susah, dan yasui itu mudah. Nah, masnya itu dicoret, lalu diubah menjadi mau nikui ataupun yasui. Misalkan susah makan, berarti tabe nikui. Misalkan mudah berenang, berarti oyogi yasui. Seperti itu.
Selanjutnya yaitu bab 28. Nah, di bab 28 ini cuma ada 2 bungkus saja yang diajarkan, yaitu nani-nani nagara nani-nani, yang artinya itu sambil. Contohnya seperti ini. Nah, untuk kata kerja masnya itu dicoret ya. Misalkan sambil belajar, sambil makan cemilan. Berarti kan gini, Benkyo shi nagara okashi wo tabemasu. Nah, seperti itu. Lalu untuk buku yang kedua yaitu nani nani shi, yaitu menjelaskan alasan. Misalkan kata kerja dan kata sifat na, da, shi. Untuk kata kerjanya itu tuh mesti bentuk kucukai ya. Harus bentuk kucukai. Contohnya seperti ini. Restoran ini enak, murah, jadi terkenal. Kono restoran wa oishi yasushi. Yasushi itu kan. Kayak yang tadinya yasui diubah menjadi yasushi. Yasushi. Yumei. Nih, narimas. Seperti itu. Selanjutnya yaitu bab 29. Nah, di bab 29 ini hanya ada dua pos saja. Yang pertama itu tadoshi, yaitu dilakukan. Nah, tadoshi ini masih menggunakan partikel wo. Contohnya seperti ini. Doa wo akemasu. Artinya kan pintu, membuka pintu. Nah, akan tetapi jika jidoshi ini tuh otomatis dan menggunakan partikel ga. Contohnya seperti ini. Doa ga akimasu. Artinya pintu terbuka. Kan di situ terlihat perbedaannya antara membuka dan terbuka. Bab selanjutnya yaitu adalah bab 30. Bab 30 ini ada 3 bungko. Yang pertama itu adalah nani nani ni, nani nani ga. Kata kerja te, bentuk te, lalu arimas. Nah, untuk ini tuh nggak tahu si pelakunya itu siapa. Contohnya itu seperti ini. Ada buku tersimpan di atas meja. Sukue no ue ni onga oite arimas. Nah, itu kan nggak tahu buku punya siapa, yang sifatnya siapa. Nah, untuk buku yang kedua yaitu nani nani wa, nani nani ni. Nah, kata kerja bentuk te arimas. Nah, untuk ini jawaban atau menjelaskan kembali dan udah tahu si pelaku yang atau orang yang punya buku itu punya siapa. Contohnya seperti ini. Buku tiar tersimpan di atas meja. Artinya seperti ini. Il tiar sang no owa sukue no ue ni oite arimas. Lalu untuk buku yang ketiga, kata kerja bentuk te ditambahkan okimas. Bisa ditambahkan juga seperti maini, tara, kara, bisa digabung kan, tetapi ada di belakangnya. Nah, teokimas ini artinya itu terlebih dahulu. Misalkan sebelum makan cuci tangan terlebih dahulu. Taberu maini tewo arate okimas. Seperti itu. Bab selanjutnya yaitu bab 31. Nah, di bab 31 ini tuh belajar bentuk ajakan atau disebut yang kelompok pertama i-nya itu diubah menjadi o lalu ditambah u. Misalkan begini. Hairimas, hairo. Jadi ayo masuk. Untuk kelompok 2 masnya itu diubah menjadi yo. Jadi tabemas, tabeyo. Nah, untuk kimas itu menjadi koyo karena bentuk spesial ketiga, dan untuk si masnya itu menjadi siyo.
Nah, untuk bumponya itu ada 3, bermaksud semua tapi berbeda-beda pengertiannya. Misalkan yang pertama itu bumponya itu to omoteimas, dari misalkan itu dari lama kan, tapi belum kesampaian gitu, dan belum pasti bakal terjadinya itu kapan, dan kata kerjanya itu harus diubah menjadi ikoke itu lebih dahulu, yaitu seperti barusan diubah menjadi yo-yo kayak gitu. Nah, di sini contohnya nani to omoteimas. Bisa nihong iko to omoteimas, artinya saya bermaksud pergi ke Jepang. Lalu ada bumpo yang kedua bermaksud juga, namun di sini tuh sumori, dan itu tuh harus dipakai bentuk futsuke. Nah, sumori ini tuh artinya sudah ada rencana misalkan bulan depan, akan tetapi belum tahu si berangkatnya itu kapannya. Nah, yang terakhir yang bermaksud tapi udah ada rencananya, sudah benar-benar jelas gitu. Nah, pakai yotei des, bentuknya itu bisa futsuke. Nah, kalau misalkan kata benda itu ditambah no, misalkan kaigino yotei des, bermaksud ada rapat, seperti itu. Nah, untuk bab selanjutnya yaitu bab 32. Bab 32 ini bentuknya itu kata kerja metukta ditambah tahoga ides, yang artinya itu lebih baik. Misalkan lebih baik tidak, berarti tanya diganti sama nai. Lalu untuk bumpo yang kedua yaitu desho, yaitu mungkin atau akan plus futsuke, kayak misalkan taberu desho, makan kan artinya. Nah, bumpo yang terakhir yaitu kamo shirimaseng. Nah, ini tuh sama artinya mungkin tapi lebih lemah, jadi kayak sotoy dan mengira-ngira gitu. Contohnya itu amega furu kamo shirimaseng, mungkin akan hujan, tapi kan itu tidak tahu ya, mungkinnya itu benar-benar mungkin gitu. Selanjutnya untuk bumpo bab 33 yaitu ada mereke, yaitu perintah atau suruh. Nah, untuk perubahannya itu kata kerja golongan pertama i-nya itu diubah menjadi e. Misalkan torimas jadi tore, masimas jadi mate. Untuk kata kerja kedua, masnya itu dihapus jadi ro, misalkan tabemas jadi tabero. Untuk kata kerja ketiga, kimasnya itu diganti jadi koi, simasnya diubah menjadi shiro. Nah, di sini ada banyak bumponya. Yang pertama itu perintah dari orang tua ke anak atau guru ke murid. Kalau ini mah masnya diganti dipakai jadi nasai, misalkan tabemas, tabe nasai, itu nyuruh buat makan. Lalu selanjutnya itu bumpo larangan atau kingshikei. Jadi bentuk kamus ditambah na. Jadi kayak gini contohnya, tabemas, taberuna, terus hairimas, hairuna, itu yang tadinya artinya masuk jadi tidak boleh masuk. Lalu ada juga tokai te arimas tambah to yomimas. Nah, tokai te arimas itu tuh bertuliskan, misalkan kanji ini bertulis ini. Nah, dibacanya pakai to yomimas. Lalu ada juga bumpo x ditambah wa, y ditambah to iuimides. Jadi artinya itu si y mendefinisikan si x, misalkan gini, tachi irikin siwa hairanai iuimides. Jadi dilarang masuk itu artinya tidak boleh masuk.
Lalu selanjutnya itu kalimat bentuk biasa ditambah to ittaimasta, menyampaikan perkataan orang ketiga, pesan dari si A ke B ke si C. Nah, kalau selanjutnya kalimat bentuk biasa ditambah to sutaete itadakimasen ka. Jadi minta tolong sampaikan pesan secara halus. Misalkan si A meminta untuk menyampaikan pesan ke si C lewat si B. Bab yang terakhir yaitu adalah bab 34. Di sini ada 3 bumpo yang telah diajarkan. Yang pertama itu adalah bumpo seperti atau sesuai dengan. Jadi bumponya itu kata kerja bentuk ta dan kata benda ditambah no ditambah to ori ni plus kata kerja. Contohnya, tolong belajar bahasa Jepang sesuai yang sensei katakan. Sensei ga ittatori ni nihongo wo benkyou shite kudasai. Lalu bumpo selanjutnya itu setelah di kata kerja bentuk ta dan kata benda ditambah no, ta atau de plus kata kerja. Contohnya, setelah beres lembur makan yakiniku. Zangyoshita atau de yakiniku wo tabemas. Lalu yang terakhir dengan atau tanpa. Nah, kata kerja bentuk te dan kata kerja bentuk nai. Jadi nai de ditambah kata kerja. Minum teh dengan memasukkan gula. Sato sukete o chao nomimasu. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.